mualafnya itu tahun 91 lah. Jadi saya kuliah, saya keterima. Jadi saya orang Batak. Jadi orang Batak tinggalnya, lahirnya di Pulau Samosir sana, Bang. Ya, karena tuduhannya dia itu jawabannya nggak ada di Bible. Dicari ketuhanan gitu loh. Nggak ketemu-ketemu gitu loh. Lalu aku dengerin ketawanya mereka dengan hati yang sangat pedih gitu loh. Maksudnya aku pingin nonjokin aja gitu loh. Lain kecuali memang mengakui bahwa ada 3 Tuhan gitu loh. Dan salah satunya itu mati dan kemudian dibangkitkan oleh Allah. Jadi memang tuduhan si teman itu aku nggak bisa jawab. Aku nggak ada pikiran ke Islam sebenarnya, aku belum tetap aja berpikir seperti itu. Aku kayak mau ke agnostik itulah, nggak peduli gitulah. Sekarang saya baru tahu bahwa itu namanya soteriologi namanya, bahwa penebusan lah gitu, konsep penebusan. Gitu. Yesus tuh memang nggak ngaku Tuhan di Bible, ya. Lalu kami itu menuhankan gitu loh, kan kontradiksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada hari ini, hari ke-20 di bulan suci Ramadan, kita menjalani ibadah puasa dan juga ibadah lainnya. Semoga amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah pengakuan atau kesaksian dari salah seorang saudara mu'alaf kita ya, yang langsung berbincang-bincang dengan HMC Channel. Dia adalah Bonar Marasi ya, dan kebetulan dia pun sudah membuat channel. Kita dukung channelnya, yaitu Bonar Marasi, dan beliau sudah mendapatkan hidayah memang sudah cukup lama ya, tapi di sini beliau menceritakan bagaimana kisah awal pencahariannya tentang Tuhan yang sebenarnya dan ajaran agama yang benar. Di sini akan diuraikan secara lengkap oleh beliau ya, dan bagaimana nanti kisah lengkapnya atau cerita lengkapnya kita akan dengarkan bersama ya. Namun yang pasti di sini kita sebagai umat muslim sangat bersyukur karena bertambah lagi saudara mu'alaf yang sudah mampu menggunakan akal pikirannya yang memang sudah berikan oleh Allah SWT untuk membedakan mana ajaran agama yang benar dan mana Tuhan yang patut disembah. Dan tentunya juga kita sangat senang karena beliau sudah membuat channel, artinya sudah ikut maju ke medan ya, untuk ikut berjihad mensiarkan agama Islam, yaitu agama yang hak tentunya. Nah, bagaimana video lengkapnya kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu tentu saya juga mengucapkan terima kasih ke saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan di-share. Juga kita dukung semua channel-channel Islam, channel dakwah untuk bisa menjadi corong dakwah mensiarkan agama Islam, serta untuk membentengi umat dari upaya pemurtatan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Bonar Marasi ya. Assalamualaikum Bang Bonar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julius. Makasih Bang. Iya Bang.
Ini Bang Bonar nih identik dengan logo smile-nya ini. Iya. Ya, aku dulu di Facebook itu debat itu pakai gambar ini terus. Jadi aku pingin supaya teman-teman yang dulu berdebat ria di Facebook tuh tahu gambar ini gitu. Oke. Ini mualafnya kapan, Bang? Udah 10 tahun lebih ya? Apanya itu? Mualafnya memutuskan menjadi Islam. Iya, jadi mualafnya tuh tahun 91 lah. Jadi saya kuliah, saya Astaga. keterima lama udah nggak bukan mualaf lagi, udah Iya, udah bangkotan ya. begini. Iya, udah 29 tahun. Bayangin lebih panjang, lebih lama Islamnya daripada non-Islamnya artinya udah ya. Iya, betul ya. Kalau secara hitungan lebih banyak, udah lebih lama Islam nih artinya. Iya, betul ya. Oke, Jadi luar biasa. kalau cerita langsung karena ini udah mau buka puasa ya. Oh iya, duluan sana ya. Aku cerita dikit bisa Bang ya? Boleh, mungkin background dulu Bang, dari background aja. Oke, backgroundnya. Jadi saya orang Batak. Jadi orang Batak lahirnya di Pulau Samosir sana Bang Julius. Di Lahirnya Samosir ya, di Pulau Samosir. Iya, di Pulau Samosir. Lalu bapak ibu merantau ke tebing. Terus saya sampai SMP ya, SMP itu di tebing. SMA sempat sih setahun di tebing, lalu kemudian karena nakal gitu Bang, lalu kemudian saya pindah ke Medan, masuk ke Budi Murni 2 di Oh, Medan. Budi Murni. Budi Sampai Murni M2. 2 tuh yang di Jalan Stomo Ujung ya? Iya, Sutomo Ujung itu Bang, dekat Meput Medan Putri itu. Iya, iya, Stomo Ujung masuk ke dalam itu dekat Polrestabes tuh. Ya, betul. Nah, terus kan itu saya orang situ lah, jadi saya orang Katolik gitu loh. Sampai SMA-nya juga Katolik. Terus kemudian saya dapat undangan ke UGM gitu, tapi nggak keterima. Tapi undangan kok bisa nggak diterima? Nggak tahu jalur undangan mungkin kalah juga atau apa gitu ya. Habis itu saya umpetan ya. Lewat di Fakultas Ekonomi UGM. Enggak, ini memang target pertamanya UGM atau mungkin target keduanya? Target pertama UGM, target kedua di USU gitu. Oke, target pertama lewat di UGM ya. Masuk keterima alhamdulillah di situ. Jadi mungkin itu juga jalan ceritanya ke sini. Waduh, dulu kalau enggak saya diterima di UGM juga, cuman saya nggak pergi. Kenapa? Di mana? Ditawari di UGM, di undangan juga. Iya, jalur undangan. Cuman waktu itu mikir gini, mikirnya kan Chinese dulu, habis itu kan Jogja itu identik dengan pribumi gitu kan. Jadi nggak ada pingin pergi sih. Jadi memang nggak kepikiran juga Indonesia, pikirnya kan Singapura atau Aussie gitu kan. Cuman terakhir mutusin Medan karena bokap tawari gitu, lu kuliah di luar atau di Medan, kuliah swasta tapi dikasih usaha gitu. Jadi terakhir mutusin Medan aja gitu. Jadi bagus juga sih Medan nih. Aku pilihan kedua di Medan. Tapi nyesal juga sih, saya pengen UGM juga sih. Waktu itu mikir juga kalau saya ke UGM mungkin cerita hidupnya bisa beda lagi gitu. Iya, bisa jadi gitu ya. Karena dulu image-nya itu Jawa itu kayak, karena orang kan ngomongnya Indonesia itu Chinese-nya biasanya Medan gitu, Medan, Jakarta, Surabaya. Di luar kota ini kan biasanya pribuminya persennya gede banget gitu kan. Jadi mikir-mikir nggak usah lah gitu. Apalagi kayak Jogja kan identik tuh kayak, dulu mikirnya Jogja itu kayak Aceh gitu kan, wah kota yang Islam sekali gitu. Nggak juga sih ternyata, jadi biasa aja. Ya kan nggak pernah pergi dulu, mikirnya kan nggak pernah pergi. Iya. Dulu targetnya pengennya UI gitu, cuman nggak ada undangan UI, mau ikut pun malas. Ujian sebenarnya dari tempat private, waktu itu private last-nya memang paketnya itu sekalian ikut ujian ya, udah dibayarin untuk ikut UMPTN, cuman malas pergi gitu. Iya. Nah, Bang, 90 kan saya sampai di Jogja, lalu kemudian kos-kosan gitu loh Bang, kos-kosan di daerah yang banyak kamar-kamarnya gitu. Nah, banyak kamar lah Bang, kos. Kalau kos nggak ada banyak kamar, bukan kos namanya Bang. Apa namanya itu? Ya kos-kosan, bukan kontrakan gitu loh. Maksudnya bukan hidup sendiri, tapi hidup bersama teman-teman dari berbagai daerah gitu kan. Nah, hari Minggu gitu aku bersih-bersih kamar, mau nyuci lah gitu, belum ada laundry kan tahun duluan. Nah, terus teman aku yang dari Magelang tuh orang kedokteran, dia Muslim, sambil
dia baru habis nyuci gitu loh. Lalu kemudian aku nyapu-nyapu rumah, dia bilang nggak ke gereja gitu kan, dia tanya kamu kok nggak ke gereja gitu. Terus aku bilang malas lah, lagi bikin bersih-bersih gitu. Nah terus kemudian dia sambil ini apa namanya sambil sambil guyonan itu, kalau bahasa sini guyonan namanya, sambil gitu ya, santai gitu. Kalian sih enak, tuannya ada 3, mati 1 masih ada 2 gitu loh. Kalau kami kan tuannya 1 gitu. Itu kalimat yang memang ya, menurut aku itu bahasa sepele, sering aku dengar dulu waktu di Medan, tuduhan yang sangat populer, tapi pada saat itu kok kayaknya aku masuk, mungkin karena aku sendiri ya, jadi aku merantau, aku sendiri, lalu kemudian statusku mahasiswa gitu ya, sehingga semacam ada ingin jawab gitu. Itu sih awalnya Bang, aku masuk Bang, masuk Islam gitu Bang, awalnya di situ. Nah. Itu masuk nggak mungkin langsung gitu, dari itu nggak mungkin langsung. Nggak langsung. Ada pergumulan dulu dong. Iya, aku agak jengkel juga, tapi kan kita nggak bisa, karena kan aku baru masuk seminggu di kamar kos itu, lalu kemudian disapa kayak gitu, aku nggak terima, tapi kan kita harus pasang wajah senyum ya, karena kan baru kenal gitu. Nah, lalu kemudian dari situ ingin mempelajari agama. Dulu waktu aku sekolah itu aku nggak terlalu peduli. Ke gereja aja gitu, nggak terlalu peduli, aku nggak tahu ini, nggak tahu itu, nggak tahu ini gitu. Tapi setelah dia bilang kayak gitu tuh, kayaknya aku pingin belajar, aku pingin ngasih tahu dia bahwa itu salah gitu loh, dugaannya dia itu salah gitu loh. Nah terus kemudian aku baca-baca. Nah kan aku berangkat kan nggak bawa Alkitab Bang, dari rumah, nggak bawa Bible ya. Iya, nggak dikasih sama orang tua. Biasa sebelum berangkat dititipin, didoain tuh. Nggak, iya dibawain gitu. Tapi ini kebetulan nggak dibawain. Lalu kemudian, tapi nggak tahu ya, itu bukan karena itu ya Bang. Pokoknya aku nggak bawa aja gitu. Lalu kemudian aku belajar ke Gramedia. Nah dulu di Gramedia di Ciptiro itu masih bisa orang baca lama gitu loh Bang. Iya, zaman ngerti. Dulu orang baca tuh tapi sekarang masih juga sih orang baca komik, dibuka-buka aja tuh pasnya. Duduk situ dia. Ada yang udah diplastiki, ada yang enggak gitu ya. Tapi sekarang dulu ya itu belum gitu. Nah saya carinya di tuduhannya, jadi aku ingin membantah tuduhannya dia bahwa Tuhannya kami itu 1, tidak 3 seperti yang dia bilang, nggak mati gitu loh. Itu saya pingin jawab gitu loh, pingin nembak gitu loh. Kan saya kan mahasiswa ya. Aku kan kebetulan kan dari SMA itu kan lumayan kata orang pinter lah, jadi dapat juara gitu kan. Dibilangin kayak gitu kan, aku orang Batak kan. Aku orang Batak, namanya juga orang Batak, kayak nggak terima gitu loh. Ini barang bagus nih, aku pikir gitu. Barang bagus untuk dipelajari, untuk kutembak ulang kan gitu. Nah, aku baca Bible tentang 3 Tuhan itu kan nggak ada, memang Tuhan itu nggak ada 3 disebutkan. Tapi kan nggak bisa juga satu hari baca Bible selesai Bang. Nggak bisa, aku selama sebulan tuh nyari-nyari itu bagian mana nih yang mau aku mulai baca kan gitu. Aku pusing juga bacanya, karena tuduhannya dia itu jawabannya nggak ada di Bible. Nah, tapi rak-rak buku itu kan ada ini Bang, rak-rak buku itu kan ada buku-buku macam-macam, ada debat gitu loh. Nah, ada buku kecil stensilan, buku debat tentang ketuhanan antara Islam sama Kristen gitu loh. Bukunya hilang. Tapi itu ada di situ. Nah, lalu kemudian dari situ aku iseng aja, apa sih yang dia tuduhkan gitu loh. Lalu gimana jawabannya kan gitu. Kan buku debat kan gitu, tanya jawab kan gitu kan. Apa yang dia tuduhkan, lalu jawabannya apa? Apa yang dia tuduhkan, apa jawabannya gitu. Nah, lalu kemudian aku pelajari di situ. Tuhan itu 3 gitu ya, dengan Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu loh. Iya benar juga ya, aku kan kalau doa itu kan pakai tangan kan, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin gitu kan. Kan semuanya kan Allah gitu. Nah, tapi aku waktu itu hanya sebutan aja Allah. 3 disebutnya 3 kali, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi itu 1 gitu loh. Nah, sehingga kemudian aku diam lagi, diskusi lagi gitu. Maksudnya diskusi di habis makan Bang. Habis makan. Jadi kami itu kan kalau makan tuh bareng-bareng. Makan di sana itu 1 kali makan tuh 250 dulu Bang, masih murah. 250 rupiah gitu. Makan jalan. Sebelum krisis Bang. Ya, masih Pak Harto presidennya. Nah, nggak bisa dihitung gitu. Iya.
Nah, kami makan bareng, habis makan bareng lalu kemudian itu nggak langsung ke kamar, tapi duduk di ruang tamu, ruang tamunya agak besar. Lalu sering diskusi gitu loh, sering tanya jawab gitu loh. Aku ya jengkelnya ya nggak bisa jawab gitu loh, nggak bisa jawab tentang Trinitas itu. Tapi tetap aja habis kuliah aku jalan kaki ke Gramedia, terus kemudian balik lagi ke kampus, lalu kemudian kembali lagi ke Gramedia, kayak gitulah cari ketuhanan gitu loh. Nggak ketemu-ketemu gitu loh. Lalu Kok bukan kemudian ke gereja aja Bang gitu? Kok malah ke Gramedia? Biasa kan kalian nanya ke ya, pastor. nah aku kan dapat PA pengantar agama 1, kan baru kuliah kan 90 masuk, 91 kan dapat pengantar Katolik 1. Nah itu kan ada bukunya gitu. Tapi waktu kuliah itu aku nggak berani tanya gitu. Aku takutnya gini kan, itu kan hal yang sangat sepele, ditanyain ke situ kan itu kayaknya gimana gitu. Kayaknya kan nggak cocok gitu loh. Ini udah tingkat perguruan tinggi tentang bagaimana cara meraih cita-cita, kok malah tanya ketuhanan. Aku merasa nggak enak aja nanya di depan kelas, karena waktu itu orang UGM tuh yang Kristen tuh cantik-cantik, kaya-kaya Bang. Jadi aku aja yang kayaknya koplak gitu, kayaknya deso banget gitu loh. Waktu sekampus itu, jadi aku agak-agak minder juga waktu kuliah itu, minder lah termasuk kategori minder. Karena orang kampung ya. Nah, terus aku nggak tanya, aku cuma baca-baca Trinitas itu aja, baca Trinitas gitu. Nah, dari situ aku tahu apa namanya tres personae, una substantia, tiga pribadi, satu hakikatnya. Oh, iya, ternyata ini hakikatnya yang satu gitu loh, bahwa dia tiga pribadi gitu loh. Nah, buku-buku debat tuh memandu aku gitu loh. Tuduhannya mereka yang teman-teman Islam itu kan, itu yang ini Bang, yang di baptisan ada 3 barang itu gitu loh. Di baptisan kan 3 Tuhan tuh hadir bareng. Aku nggak bisa jawab sama teman-teman Kristen tuh, sama teman-temanku kos-kosan tuh, mereka cuman ketawa-ketawa aja gitu loh. Tapi aku dengerin ketawanya mereka dengan hati yang sangat pedih gitu loh. Maksudnya aku pingin nonjokin aja gitu loh. Pingin nonjokin, tapi apa namanya, terus bergulat situ, aku terus belajar lah gitu, diskusi gitu. Nah, akhirnya ada tahun 91 ya. Ada berapa bulan aku tuh udah nggak peduli lagi dengan itu, karena aku sibuk ujian kan, ujian semesteran gitu. Nah, lalu kemudian karena habis semesteran, karena nggak bisa tidur, aku juga nggak pulang ke kampung. Aku mulai mulai tanya lagi tentang ketuhanan gitu. Jadi memang ini kayaknya 3 Tuhan gitu loh. 3 Tuhan yang beda. Tapi aku belum berani mengatakan bahwa itu 3 Tuhan. Aku yakin aku ada satu hal yang mungkin belum aku ngerti dengan tegas, sehingga kemudian sehingga kemudian aku tuh belum berani belum berani memberikan jawaban yang nyaman ke teman-teman yang ngejek aku gitu loh. Aku pasti punya satu gitu loh. Nah, istilah sekarang tuh misteri gitu lah. Bahwa Trinitas itu misteri gitu. Nah, lama-lama aku sadar sebenarnya itu bukan misteri ya. Itu bukan misteri. Kalau 3 Tuhan kita terima tanpa jujur, tanpa ada tanpa ada keinginan untuk bersembunyi di balik 3 Tuhan, itu sebenarnya gampang. Memang ada 3 Tuhan beda, sama-sama Tuhan, udah gitu aja gitu. Nah, di situ aku mulai Bang. Jadi kadang-kadang memang ini memang nggak ada jawaban lain kecuali memang mengakui bahwa ada 3 Tuhan gitu. Dan salah satunya itu mati dan kemudian dibangkitkan oleh Allah. Jadi memang tuduhan si teman itu aku nggak bisa jawab. Tuhan kamu sih enak, kalian sih enak, Tuhan kalian tuh 3, mati 1 masih ada 2 kan gitu. Aku ya akhirnya terima gitu. Aku jengkel aja lihat wajahnya dia gitu. Tinggal jengkel aja, nggak bisa apa-apa kan. Aku nggak berani bantah lagi gitu loh. Tapi aku belum berani ke Islam Bang. Jadi aku nggak ada pikiran ke Islam sebenarnya. Aku belum tetap aja berpikir seperti itu. Aku kayak mau ke agnostik gitulah, nggak peduli gitulah. Gitu. Nah terus kemudian sambil karena aku nggak punya teman banyak di kampus, dan kemudian dulu tahun 90-an tuh kemana-mana itu aku cuma naik sepeda, capek gitu ya. Akhirnya banyak di rumah merenung gitu. Aku juga suka minum kopi, jadinya nggak langsung tidur kalau malam, tapi muter kiri, muter kanan, muter kiri, muter kanan gitu. Nah, lalu kemudian tertarik lagi. Jadi aku udah tentang ketuhanan udah kalah ya. Aku tertarik lagi tentang ini, keselamatan gitu loh.
aku pikirnya gini Bang Julius. Jadi aku itu pasti selamat dengan penyalipan gitu loh. Terus kemudian itu untuk apa disia-siakan gitu loh. Jadi setelah selesai kalah di ketuhanan tuh, aku masih punya pegangan di Kristen, yaitu aku selamat gitu loh. Kalian tuh enggak gitu loh. Penembusan dosa. Ya, aku selamat, kalian enggak. Boleh aja sih kalian tuduh kami macam-macam, tapi kan kami selamat gitu loh. Nah, lalu dari situ kemudian kan ada rasa bangga ini akan kupakai untuk memberitahu ke teman-teman Muslim yang tadi nuduh tadi gitu loh. Memang kayaknya kami konyol ya, Tuhannya 3 ya gitu. Tapi kan kami selamat gitu loh. Nah, dari situ kemudian aku mulai membaca tentang apa namanya, kalau istilah sekarang saya baru tahu bahwa itu namanya soteriologi namanya, bahwa penebusan lah gitu, konsep penebusan gitu, konsep keselamatan lah gitu. Nah kalau sekarang kan karena udah semakin canggih ya, umur udah tambah tua, jadi makin tahu bahwa itu soteriologi. Kalau dulu belum tahu Bang, apa itu sebenarnya Tuhan itu. Nah lalu kemudian Bang saya belajar di situ gitu loh. Nah lalu kemudian Muslim ini menuduhnya kan gini, Yesus tuh nggak disalib, padahal kan dalilnya ada tegas di dalam Bible gitu loh Bang. Jadi Ya, di Bible itu, ya, jadi di Bible itu ada dalil yang sangat tegas yang mengatakan bahwa Yesus itu disalib, tapi Muslim tuh kok malah bilang bahwa kok Muslim itu bilang bahwa Yesus itu nggak disalib gitu loh. Sementara ini loh Bang, tentang ketuhanan yang udah aku kalah tadi loh. Yesus tuh memang nggak ngaku Tuhan di Bible, ya. Lalu kami itu menuhankan gitu loh, kan kontradiksi ya. Jadi ini agak membingungkan. Jadi di ketuhanan Yesus itu tidak mengaku sebagai Tuhan, tapi kami menuhankan. Lalu Muslim menuduh Tuhan kami itu 3 dan aku nggak bisa jawab. Juga ya, Yesus tuh nggak ngaku Tuhan kok kan gitu. Nggak ada dalilnya gitu loh. Lalu kemudian tentang penyalipan, ada dalilnya nih. Kamu mau bilang apa kan gitu? Ada dalilnya bahwa Yesus itu disalibkan, bahwa ibunya itu ada di kaki, ada di kaki salib itu kan gitu. Iya, di proses penyalipan dia dibawa sama Maria Magdalena. Iya, jadi kan ada dalilnya, kamu mau apa kan gitu. Nah, lalu kemudian cerita-cerita berkembang kan gitu kan, itu udah aku tetap makin kuat ke Kristen gitu. Karena aku udah yakin selamat dan dia nggak bisa jawab, teman yang Muslim itu nggak bisa jawab gitu. Nah, lalu kemudian cerita berkembang lagi bahwa ajaran Paulus sama ajaran Yesus gitu loh. Jadi teman-teman ini kayaknya teman-temanku yang satu kos-kosan itu, saya tahu satu orang itu lama belakangan bahwa dia itu memang ini Bang, orang tuanya itu punya pesantren namanya Pak Muhammad Muhaimin yang ngislamin aku. Dia memang punya pesantren, tapi aku sebelumnya aku nggak tahu kalau dia itu punya pesantren. Setelah aku masuk Islam, lalu kemudian aku diajak ke rumahnya dia, aku baru tahu bahwa dia memang orang tuanya punya pesantren. Tapi aku nggak menyalahkan dia ya Bang ini. Jadi aku bilang gitu, aku nggak menyalahkan dia telah mengislamkan aku, nggak. Karena dia waktu itu dia nggak ada paksaan sih waktu itu. Kamu mau apa terserah gitu kan. Pokoknya dia hanya menyebut beberapa hal kontroversi di Kristen gitu loh. Beberapa kontroversi di Kristen yang kemudian ditanyakan ke aku gitu loh. Nah, lalu kemudian aku ternyata kan nggak bisa jawab gitu loh. Nah, lalu kemudian aku nyerah itu. Jadi sepenuhnya bukan salahnya dia, tapi memang aku nggak bisa jawab, menjelaskan kontroversi yang dia tahu gitu loh Bang. Yang Bang Muhaimin tahu. Dia dokter sekarang di Sulawesi. SPP-nya dulu itu SPP-nya 55.000 Bang. Jadi kalau abang SPP-nya 55.000 itu berarti angkatan lama banget itu Bang. Masih murah Bang. Iya, itu berarti angkatan tua. Kalau SPP ku 105 Bang, berarti kan aku angkatan tua banget kan gitu. Udah tua banget gitu. Nah, jadi aku sama dia juga jaraknya jauh kan gitu. Nah, terus kemudian masuk ke sini Bang. Jadi setelah aku merasa menang di penyalipan, aku selamat kamu enggak kan gitu ya. Lalu kemudian diskusi mengalir ke ajaran siapa itu gitu loh. Siapa yang menyebut bahwa kalau kita percaya pada penyalipan lalu kemudian masuk surga kan gitu. Jadi kebingungan lagi. Jadi kebingungan lagi Bang Bonar. Kebingungan lagi. Lalu kemudian itu masuk ke Paulus gitu loh Bang. Tapi aku tetap nggak bergerak. Aku malah beli buku ini Bang.
beli buku debat, malahan beli buku debat karena aku udah agak pede dengan keselamatanku tadi. Aku beli buku debat, lalu kemudian aku pegang-pegang. Sementara buku debat yang satunya yang stensilan itu sangat efektif ya. Yang stensilan itu aku nggak sempat beli gitu karena terlalu jelek, aku nggak yakin isinya. Lalu aku beli yang agak mahal, yang sampul depannya itu agak keras gitu loh, dan kemudian bagus gitu. Tapi aku suka ke sana yang ke buku stensilan itu gitu loh. Nah di situ aku ketahuan bahwa Paulus itu yang ngajarin bahwa bila kamu percaya dengan mulutmu, aku masih ingat tuh, bila kamu percaya dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus dibangkitkan oleh Allah, maka kamu akan selamat gitu. Dan kemudian kalau Yesus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah yang kamu imani gitu loh. Itu kan kunci kekristenan kan itu. Nah, lalu kemudian itu ini Bang, jadi dari dasar itu lalu kemudian aku aku baca tentang posisi Paulus gitu. Posisi Paulus, lalu kemudian ternyata ajarannya beda gitu. Setelah ajarannya beda gitu, lalu kemudian aku mulai cari tahu tentang penyalipan itu gitu. Nah ternyata aku sering ngomong ya, terus terang ya, aku kalau ngomong di tempatnya Bang Aristo ya tentang penyalipan, aku nembak tanpa ada yang saya sembunyikan. Aku nembak betul bahwa penyalipan itu sebenarnya penistaan Bang, penistaan pada Tuhannya Yesus dari sisi Kristen, dan menista Allah dari sisi Islam gitu loh Bang. Jadi itu yang aku dapat dulu pada saat aku Islam. Jadi aku masuk ke intinya Bang. Jadi aku nggak terlalu banyak waktu untuk belajar gitu ya. Lalu kemudian aku masuk ke inti kekristenan tentang penyalipan yang dulu sekali aku banggain gitu. Aku bangga, selamat kalian enggak gitu. Lalu kemudian aku pelajari secara utuh bahwa ternyata mempercayai penyalipan itu adalah menista Tuhannya Yesus gitu dari sisi Kristen, dan menista Allah. Tuhannya Yesus ya, Tuhannya Yesus, jangan Tuhan Yesus. Tuhannya, nah, gitu. Jangan Tuhannya beda lagi nanti. YHWH lah gitu Bang. Contohnya gini Bang, mungkin Bang Julius mungkin pernah bahwa Yesus itu kan mati terkutuk kan gitu Bang. Galatia. Kalau mati disalib itu mati terkutuk. Ya, mati disalib terkutuk sebagai kutuk dari hukum Taurat kan gitu Bang. Nah aku nggak berhenti di situ Bang, aku lebih lanjut, kenapa kok dia disebut sebagai mati akibat kutuk hukum Taurat gitu loh. Nah di situ gitu loh Bang. Nah kalau mati akibat kutuk hukum Taurat, berarti Taurat itu justru menghasilkan kutuk. Berarti YHWH, Yahweh, Tuhannya Yesus itu memberikan Taurat kepada Musa dan kepada para nabi, lalu kemudian hanya menghasilkan kutuk. Nah, itu kan bermasalah kalau menurut aku Bang. Itu di situ aku mikirnya agak jauh di situ, agak dalam situ gitu loh. Jadi aku beranggapan berarti Tuhannya Yesus, Yahweh itu bersalah gitu loh. Karena apa? Karena dia membuat hukum justru bukan untuk dijalankan, tapi hanya jadi kutuk gitu loh Bang, sehingga jadi masalah Yesus harus dibunuh gitu loh. Ini kan aneh kan gitu kan? Iya, itu tinggal dicabut. Nah itu satu ya Bang. Terus kemudian di 1 Korintus 1:18 sampai 1:25 itu disebut bahwa berita salib itu adalah kebodohan bagi orang, disebutkan ya. Berita salib adalah kebodohan bagi orang-orang, tapi keselamatan bagi kita gitu loh. Nah, aku bangga dengan baca ayat itu Bang. Bagi orang Islam berita salib itu kebodohan, tapi bagiku itu adalah keselamatan kan gitu. Nah, aku pelajari di situ di bagian 1 Korintus 1:25 itu disebut intinya gini Bang. Intinya disebut gini, bahwa penyalipan itu adalah kebodohan dari Allah. Jadi maaf ya teman-teman muslim ya, jadi di Bible itu tertulis Allah, jadi penyalipan itu yang bodoh dari Allah gitu loh, yang bodoh dari Allah lebih baik daripada titik-titik gitu loh Bang. Nah kalau menurut aku mainnya di situ, jadi nggak boleh satu kata pun ya yang mengatakan Allah itu bodoh gitu loh, nggak boleh gitu loh. Lalu kemudian dari situ aku pelajari Bang, apa sih yang dimaksud oleh Paulus bahwa penyalipan itu adalah kebodohan dari Allah gitu loh. Nah lalu kemudian aku cari gitu loh,
Oh ternyata maksudnya gini Bang, jadi dulu di PL itu kan udah disebut bahwa dia yang berdosa, maka dialah yang harus dihukum. Itu kan fair ya, adil gitu loh. Iya, Kalau secara aku keadilan, berdosa, secara ya adilnya itu. kalau aku berdosa maka akulah yang harus dihukum. Lalu kemudian nanti kalau misalnya Allah itu mengasihi aku bisa dilepaskan kan gitu. Tapi kan kemudian sama Paulus diganti bahwa Yesus itu dihadirkan ke dunia ini karena begitu besar kasih Allah. Masih ingat nggak Bang? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah maka kemudian mengirim putranya. Kan itu mau Yang disalib tunggal, sebenarnya. yang Anak itu kan tunggal. untuk disalib ya, untuk disalib sebagai penebus dosa. Artinya apa? Dulu dia yang berdosa maka dia yang harus dihukum, sekarang diganti menjadi Tuhan yang harus dibunuh oleh Tuhan, disalib kan gitu. Bang, Tuhan aneh ya. Aku mohon maaf ya teman-teman Kristen yang mendengar ini ya. Sebenarnya intinya gini jadinya kesimpulanku. Tuhan Bapa memberikan Tuhan Anak ke dunia ini untuk dibunuh ya, disalib sebagai tebusan gitu loh. Sebagai tebusan bagi dosa manusia. Kalau di 1 Korintus 5:7 itu Yesus itu anak domba yang harus disembelih sebagai domba Paskah gitu loh Bang. Ya, pengganti domba lah, karena dianggap domba kalau Yesus kan tidak bercacat. Iya gitu, tidak. Nah lalu kemudian ini kan sebenarnya kalau maksudnya gini Bang ya, jadi kalimat itu yang mengerikan itu, bagiku itu mengerikan gitu ya. Lalu kemudian itu kalau kita refleksi beneran, pikir beneran, nggak perlu nunggu mimpi lah kalau menurut aku, itu sebenarnya masalah gitu loh Bang. Ini masalah gitu loh, bahwa penyalipan itu adalah penistaan bagi siapa? Penistaan bagi Tuhannya Yesus gitu loh, dari sisi Kristen gitu loh. Nah, kalau dari sisi Islamnya gimana? Gini Bang, jadi kalau dari sisi Islamnya kan teman-teman aku dulu terutama ya, aku kan beranggapan gini Bang, apa yang telah diberikan Tuhanmu, wahai Muslim, kepadamu untuk menyelamatkan kamu gitu loh. Kenapa Yesus justru diserupakan gitu loh Bang, gitu loh. Kenapa Yesus justru diserupakan gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya aku justru menuduh Allah itu menipu gitu loh. Ya, menipu. ya itu tuduhan yang dilakukan oleh umat Kristen. Artinya Allah itu menipu dengan menyerupakan orang. Iya. Maka nggak diangkat, udah selesai gitu. Ya, jadi ada di surat ketiga ayat 54 itu ada di buku debat itu bahwa aku dulu menuduh Allah itu sebagai maha penipu karena telah menyerupakan Nabi Isa dengan orang lain tapi tidak menyebut siapa siapa ininya gitu, siapa yang menggantikannya gitu. Aku sebut sebagai Allah itu Khairul Makarin, maha penipu gitu. Nah, lalu kemudian aku baca di Bible di Matius 26 ayat 4 itu kan jadi lain Bang ceritanya. Gini Bang Julius, jadi di Matius 26 ayat 4 itu kan orang-orang jahat itu melakukan tipu daya untuk membunuh Yesus gitu loh. Jadi pembunuhan Yesus itu dilakukan dengan tipu daya. Tapi pembunuhan Yesus itu kan juga atas perintah dari Allah, yaitu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kan gitu. Berarti kan ini harus ada istilah sekarang tuh holy deception itu loh Bang. Jadi Yesus itu dijadikan umpan, lalu kemudian dimakan oleh iblis untuk mengalahkan iblis melalui holy deception. Kalau aku dulu belajar itu di soteriologi Bang, bahwa itu kan teori itu kan banyak Bang. Jadi teori penebusan itu kan banyak, ada bahwa Yesus itu sebagai ransum, bahwa Yesus itu sebagai pengganti, bahwa Yesus itu victorious, itu kan ada banyak teorinya Bang. Karena aku kuliah jadi agak berani baca-baca agak dalam gitu ya. Cuman kalau sekarang sih lupa ingat harus ini lagi. Tapi aku yakin kalau dulu memang itu Yesus menyebut bahwa dia dikirim ke dunia ini sebagai tebusan gitu loh, tebusan gitu. Nah, berarti kan gini kan Bang jadinya. Jadi di Matius 26 ayat 4 tadi berarti pembunuh Yesus itu adalah para penipu daya, orang jahat yang melakukan tipu daya, tapi pembunuhan Yesus juga direncanakan oleh Allah sebagai karya kasih. Artinya bahwa Allah
itu ikut serta menipu supaya kemudian tipuan orang jahat ini berhasil membunuh Yesus sebagai jalan keselamatan, sehingga justru aku yang menuduh gitu loh. Justru aku yang menuduh bahwa Tuhannya Yesus itu menipu supaya Yesus berhasil disalibkan kan gitu Bang. Sehingga ini buyar semua kan gitu. Jadi aku kaget juga gitu loh. Wah, ngeri juga ini kan gitu kan. Jadi nah dari situ kemudian aku mulai ada keberanian untuk pindah ke Islam, bahwa yang aku imani ini salah gitu loh. Yang aku imani ini nggak benar. Aku justru menista Tuhannya Yesus dari sisi Kristen, dan kemudian aku juga menista Allah dari sisi Islam. Jadi ini bermasalah gitu loh. Sehingga kemudian dari sinilah kemudian aku berani ambil keputusan untuk Islam. Nah pagi-pagi sekali aku ketuk pintu sama Mas Muhaimin, lalu kemudian dia kaget karena kami kan dulu kan sempat agak-agak renggang gitu ya karena bertengkar, lalu kemudian dia kaget gitu loh, seolah-olah dalam pikirannya dia aku mau mukul dia gitu loh, padahal sebenarnya kan aku masuk tanpa ketuk pintu, aku bilang Mas aku ikut sholat Mas gitu, dia kaget banget ya, Mas aku ikut sholat gitu loh, kaget. Lalu kemudian lalu kemudian nggak boleh kayak gitu katanya, jangan ada macam-macamnya gitu. Lalu kemudian aku cerita, udah Mas aku nyerahkan gitu, lalu kemudian aku disuruh mandi, lalu kemudian aku sholat gitu aja udah. Saya syahadat dulu, syahadat sebentar, cuma dia aja, sama teman-teman aku yang di kos-kosan. Lalu kemudian aku ikut sholat gitu. Dan kemudian yang justru yang mengerikan cerita sunatnya Bang, yang itu yang mengerikan Bang. Kan nggak mungkin langsung sunat, langsung mutusin sunat. Besoknya langsung sunat. Aku bukan syahadat dulu. Syahadat dulu kan malamnya kan sholat subuh kan, sholat subuhnya udah syahadat. Jadi waktu aku malam ya, aku nggak bisa tidur, lalu kemudian udah mendekati subuh, aku masuk ke kamarnya dia tanpa ketuk pintu, lalu kemudian aku minta sholat, lalu disyahadatkan, terus kemudian besok paginya, siangnya aku minta daftar ke gawat darurat untuk sunat gitu. Tapi aku kembali nggak jadi aku ke situ, aku akhirnya disunat dia di kamar kosku, karena aku malu Bang, karena panggil dokter, ngantri. Enggak, jadi aku dimasukkan ke gawat darurat, lalu ngantri, lalu kan banyak koas nih. Banyak koas, cewek-cewek kan, kemudian ada nama kan gitu. Lalu kemudian ini mau disunat, kan kayaknya lucu orang tua mau disunat kan gitu. Enggak tua juga kan, masih kuliah. Tapi kan udah gede, bahkan lucu juga kan gitu. Lalu kemudian aku nggak ngikuti antrian, tapi langsung pulang. Sampai di rumah ditanyain, udah selesai apa belum sunatnya? Aku malu belum gitu loh. Nah terus kemudian karena dia koas, Mas Muhaimin, gimana kalau kamu kusunatin aja, kata dia. Akhirnya aku ya mau. Jadi kamar kosku itu ya mejanya, bukunya digeserin semua, lalu kemudian aku disuruh bugil gitu, lalu kemudian dia siap-siap gitu. Nah, langsung kaget, jangan kayak gini, dulu, ini agak foto ya. Jadi dipotong dulu tanamannya, rumput-rumputnya ditanam dulu, rumput-rumputnya digundulin dulu katanya. Kaget juga, ketawa-ketawa semua temannya. Lalu kemudian saya ya gundulin, maksudnya ngerti ya, maksudnya gitu. Lalu kemudian lalu kemudian aku tutup pintu, lalu kemudian teman-temanku ngintip dari atas gitu loh, kan itu kamarnya itu kan nggak tutup persis itu loh. Jadi aku udah tutup pintu, tapi mereka nginjek gitu loh. Lalu kemudian udah dia cerita, aku tutup pakai sarung, udah berapa menit selesai gitu. Tapi sembuhnya 3 bulan aku sembuhnya itu Bang, karena udah tua Bang. Karena kan kalau anak kecil tuh Bang, gini Bang, kalau anak kecil tuh sunat ya, lalu kemudian dia jemur gitu loh Bang, dia menjemur itunya kan nggak malu dia, orang-orang juga kan nggak akan malu kan. Tapi kalau misalnya nggak tahu, setahu saya juga dari kecil ya. Kalau aku yang udah umur 21, 22 gitu, habis disunat lalu kemudian berjemur dia kan, orang-orang kan gila gitu. Kira aku sakit apa kan gitu kan. Itu Bang ceritanya Bang, cuma gitu aja sih Bang. Jadi kesimpulannya sekarang gini Bang. Enggak salah Bang. Anda ambil keputusan itu orang tua gimana? Nah, gini, jadi aku nggak ngasih tahu langsung memang. Jadi tahun pertama, tahun kedua, lalu tahun ketiga aku baru mulai ngasih tahu ya. Karena lama-lama mama sama bapak itu tahu, jadi kan di rumah ada anjing. Nah, lalu kemudian waktu aku pulang itu, aku pakai sendal di rumah, di rumah. Lalu aku
aku sering ke kamar mandi jam-jam berapa gitu sholat gitu. Aku memang nggak sholat di masjid, masjidnya agak jauh dari rumah, jadi aku pakai sendal, lalu kemudian aku sering berair-air gitu, lalu kemudian mama itu tanya, lalu kemudian aku ya jujur aja, aku Islam gitu. Nggak kaget sih kalau diam aja, mama sama bapak diam aja. Adikku juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak apa-apa itu nggak berucap apapun ya. Aku yakin mereka punya rasa apa gitu. Lalu kemudian yang agak bermasalah itu kan seperti bapak udah aku, lalu kemudian pariban aku kan itu kan bermasalah gitu. Oh ya, pariban nggak bisa nikah lagi bang. Ya itu bang, jadi itu memang tapi aku ngerti lah maksudnya. Tapi sekarang aku anaknya dua bang, kami udah pulang dan menurut aku sih ya, menurut aku dengan mamaku, bapakku udah meninggal ya, sama keluargaku tuh ya aku bagus lah, nggak ada masalah karena setiap kali aku mau pulang memang aku briefing dulu bang. Jadi maksudnya nanti di sana ada babi, jangan kaget, nah, gitu bang. Aku briefing itu loh. Anakku yang laki-laki kan, aku kasih tahu nanti kalau ada babi jangan kaget. Nah waktu aku ke Toba, aku ke tempat opung aku itu kan di Parapat sana kan ada banyak babi bang. Lalu kemudian ya anakku ngejar-ngejar babi aja sehingga mamaku simpati sama anakku karena kami itu nggak terlalu nggak terlalu jauh dari nggak istilahnya apa ini, nggak terlalu fanatik istilahnya dulu lah. Istriku juga nggak apa-apa kalau ada babi gitu. Jadi jangan dipegang itu, jangan dekat-dekat kali lah. Iya, itu juga dia pegang ekor babi kan. Lalu kemudian kita cuci aja nggak apa-apa gitu. Kita nggak terlalu menunjukkan kejijian karena memang kalau kita terlalu menunjukkan yang kayak gitu ya seolah-olah menjauhkan diri sehingga ada rasa jengkel atau rasa benci. Nah ya, itu yang aku pasti ya. Jadi ada jurang pemisah lah gitu. Iya gitu bang. Itu aja bang kira-kira bang. Oke. Ini artinya nggak ada ini ya, nggak ada kesusahan karena memang keluarga welcome ya dengan perubahan. Mungkin karena anak cowok juga sih ya. Kalau Batak mungkin masih gampang bang. Kalau Chinese mungkin gara-gara mikir meninggalnya sih rata-rata gitu. Iya. Kalau ini sih bang, kalau dari sisi ekonomi tahun ketiga bapakku tahu, mama sama bapak nggak ngasih uang SPP. Hanya ngasih, ya memang marah, tapi nggak cerewet gitu loh bang. Marah, diam gitu, lalu kemudian nggak ngasih SPP, dan aku nggak masalah ya. Lalu kemudian aku cuma dikasih ongkos bis saja, ongkos bis. Nah, cuman kan waktu itu aku udah lumayan gitu loh bang, agak ya bantu dosen ngetik gitu loh bang, tukang ngetik gitu loh bang. Jadi aku dari sisi pendapatan tuh dari sisi ini nggak terlalu berat, jadi agak mulus ya bang ya, jadi nggak terlalu inilah gitu, jadi aku nggak terlalu banyak menghadapi kemirian para mualaf lah gitu bang. Bonar, marga apa le? Manik. Mama aku boru si Marmata, jadi ini tulang aku lah, boru si jabat itu. Mama si Marmata. Iya le. Oh gitu. Berarti manggil tulang sama aku ya? Iya, hormat tulang. Si jabat itu kan. Tapi ya, kalau saya gini lah. Ini Manik lah ya, Manik ya. Kalau aku nih Buang Manalu lah. Buang Manalu. Oh, ada Manalu. Ya. Dari Manalu apa Malau? Buang Manalu bang, bukan Malau. Itu beda. Oke, siap ya betul. Dari Tanggul ya? Enggak, kami di suku Pak ini di Pak. Iya. Dairi. Ya mana? Singkil, kok jadi di Pak? Iya, di sini ada pendatang juga yang bukan apa kan, ada campuran juga lah. Enggak semua. Kalau tulang si jabat tuh dari mana? Kalau di sini pun yang marga Manik pun banyak. Saya dari Taman Eden, Bos. Buang Manalu, marga apalagi Berutu kan. Aku dari Simanindo, Bang. Tulang. Ya. Gimana? Simanindo? Aku dari Simanindo, ya. Simanindo. Oh iya. Simanindo itu di mana itu, Bang? Samosir di Pulau Samosir. Ya. Oh, Samosir. Oh, iya. Simanindo dekat Cilalah itu ya. Jauh, Bang, tapi udah di dalam gitu, Bang.
Aku orang kampung. Iya, Rara. Gitu. Kalau aku dari Taman Eden, Le. Taman Eden itu mana tuh, Lang? Suka-suka dia Taman aja tuh. Eden, Taman Eden dekat Parapat. Ada objek wisata Taman Eden 100 di situ. Oh iya betul ya itu ada. Aku baru tahu juga itu. Oh, nggak tahu tapi nggak begitu terkenal betul. Taman Eden Iya, itu bukan dekat tempat Parapat kuburan itu ya? ya. Itu kuburan Chinese di Medan namanya Taman Eden. Ada juga Oh, Taman itu, Bang. Saya aja Bang Julius. Beneran loh, di Medan itu ada satu niru yang di ini ya, nirunya Lipo Group punya, namanya itu Taman Eden gitu, tempat kuburan. Wow. Itu ada Bang Uco itu suruh naik lah, ada Bang Uco itu. Uco apa? Uco King of King. Oh, si tukang sayur. Dia lagi jualan sayur tuh. Itu jadi sama Bata nih. Ini ada Ini kok jadi reuni orang Batak di sini ya? Iya, jadi kita ini kayak di parter tua ini, Bang Manalu, Bang Tulang Sijabat. Ini ada Ini yang Bang merasa Kadip, ini Bang Kadip. Tapi gini, Bere tadi Iya, kan cerita tadi pas pas mualaf itu kan orang tua memang ada rasa kecewa pasti ada kan gitu kan? Itu pasti ada. Tetapi itulah enaknya di dalam kekristenan itu, setiap orang Kristen yang dia mualaf tidak pernah yang namanya untuk membenci anaknya langsung, tidak pernah itu. Tetap akan menerima sebagai anak dia. Meja Pak, antri lah. Ya, Siapa yang Iya, buat ini? Saja. Ya. kenapa? Banyak suara ini tulang. Iya mencoba. Ini lagi di terminal ini lagi ngamen. Oh, peta aja ke situ, antri. Oke. Silakan Bang Kabib. Assalamualaikum nih buat teman-teman semua ya, Bang Kabib, Bang Tiral. Terus selamat Iya, sore. waalaikumsalam. Kemana-mana. Silakan Bang Kabib. Ya, silakan. Assalamualaikum untuk Iwan Muslim. Selamat sore rekan-rekan se-Indonesia. Apa yang mendapat tips tadi apa itu Sloro. Jadi ini kalau sudah ada Bang Bonar, saya terus teringat film Naga Bonar, Bang. Oh iya. Bang Naga Bonar ini memang lugas, bahasanya tidak ada stil-stil. Saya ucapkan selamat, Bang. Kebetulan juga yang dibilang AMC tadi tuh, saya rasa nggak masalah juga tuh AMC. Saya juga mertua saya kemarin meninggal, ya saya pakai putih juga, diikat juga kepala ya. Yang penting kan akidah kita tetap mengikuti seremonialnya nggak salah, tetapi yang akidahnya ya kita tetap jaga lah. Kalau Bang Bonar, saya yakin lah namanya dari bahasanya aja Bang Bonar, ya kan. Jadi, Bang, mohon maaf Bang. Nama Bonar Marasi ini itu nama akun Bang. Jadi nama saya itu aslinya bukan itu, tapi saya suka Bonar Marasi ini loh Bang. Jadi benar mengasihi gitu. Tulang kusi jabat pasti tahu artinya. Nah, betul. Jadi Bonar Marasi Manik gitu Bang. Silakan. Saya kan tanya di chat tadi itu, Abang marga Manik ya? Iya Manik Bang. Iya. Masih saudara dengan El Manik Bang? Saudara jauh kayaknya Bang ya. Jadi lancar puasa ini Bang ya? Lancar Bang, alhamdulillah. Aku udah puasa berkali-kali lah Bang. Aku 90, 91 Bang. Aku udah sebenarnya, makanya aku ditanya Bang Julius, mau nggak kasih kesaksian di tempatku? Aku bukan mualaf gitu loh. Gitu loh Bang. Aku Ya, 91. Apa Bang? Ini kan ibaratnya ini sebagai ini aja Bang, sebagai apa namanya ceramah. Apa yang kita alami kan enggak masalah kita cerita. Bisa jangan mengarang-arang ya kan. Ya. Jadi memang Abang di Pulau Jawa nih? Iya di Jogja Bang, di Jogja Bang. Oh iya Bang ya Bang. Intinya gitulah Bang Manik. Iya. Saya yakin kalau Abang itu dari cakapnya aja tegas, pasti yakin saya tetap menjaga akidah itu. Intinya dengan keluarga juga tetap harus harmonis, tidak membedakan agama. Kita tunjukkan akhlakul karimah kita Bang. Saya juga keluarga. Dari keluarga istri juga ya masih banyak yang Buddha, masih banyak yang
Kristen, tetapi saya tetap menghargai mereka, tidak membeda-bedakan. Cuma kalau yang udah fatal-fatal, maksudnya fatal untuk akidah saya tetap jaga. Misalnya makan, ya kalau makan itu ya saya bilang sama istri, kalau kita memang mau berkunjung ke rumah mama, ke rumah abang, nggak apa-apa, tetapi perhatikan makanan kita ya. Itu aja. Yang penting jangan adalah yang dilarang. Kalau masalah piring saya rasa ya kalau kita terlalu sedetail itu juga tersinggung juga keluarga. Kemudian waktu mertua saya juga meninggal kebetulan kan Buddha. Jadi katanya pakai yang baju putih itu, apa itu Bang Julius? Baju putih itu. Baju berkabung gitu. Iya, itu memang itu kayak baju terus nanti anaknya dikasih pangkat gitu kan, ada pangkat-pangkatnya gitu. Untuk menggiringnya. Di lengan ditaruh itu apa itu kain hitam. Iya, kain hitam, habis itu ada pangkatnya. Kalau yang anak cowok kan beda. Iya Bang, saya ikuti juga itu. Cuma kalau untuk acara ibadahnya ya saya cuma berdiri saja. Karena kan apapun ada sujud-sujud. Kan ikut sujud, keliling-keliling. Nggak ikut saya Bang. Istri pun nggak ikut. Maaf ya, katanya sama dia punya koko, dia punya cece semua, dia minta maaf, kami cuma ikut begini. Nggak apa-apa kata orang tuh. Hadir aja udah syukur kata orang tuh. Jadi intinya kami tetap mudah-mudahan harmonis. Ya dulunya memang banyak pertentangan, tetapi setelah kita tunjukkan akhlak kita tunjukkan kita sayang dengan istri, kemudian anak-anak kita juga mudah-mudahan ada yang berhasil ya, berhasil juga, jadi mereka nggak kecewa juga. Intinya tetap jaga toleransi, masalah akidah itu masing-masing lah. Saya rasa gitu aja lah. Semangat ya Bang. Oke Bang, makasih Bang. Bang, ini udah mau maghrib tempatku Bang. Bang Julius, aku mau pamit, tapi sebelumnya aku mau kasih ini dah kata akhir ya Bang Julius ya. Boleh. Jadi yang pertama, saya mohon maaf kepada seluruh teman-teman Kristen atas cerita saya ini, tapi memang itu yang saya alami gitu, itu yang saya alami, dan saya tidak berusaha. Kita merimpal inilah ya, Manik sama Bang Menalu ya, merimpal ini. Ini limbong. Oh limbong ya, Bang. Aku mau keluar dulu karena mau maghrib Bang, mau buka puasa. Jadi mau kata terakhir dulu lah. Jadi pertama aku mohon maaf kepada seluruh teman-teman Kristen bahwa aku berkata mungkin bagi teman-teman tuh agak terlalu belak-belakan ya, tapi maksudku adalah itulah yang saya alami gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang sekarang lagi dalam pencarian dari Kristen, aku justru berharap teman-teman itu puaskanlah belajar Bible, ya, pahami dua hal yang penting inti kekristenan, yaitu tentang ketuhanan dan kemudian penyalipan. Carilah kebenaran supaya kebenaran itu membebasku. Pinggirkan dulu Quran. Nanti kalau udah mantap silahkan mau pilih mana silahkan. Jadi pada akhirnya saya tidak berharap teman-teman itu jadi marah sama aku, dan kemudian bagi teman-teman yang sedang melakukan pencarian silahkan mempelajari ulang Bible gitu. Saya justru mendorong teman-teman untuk pinggirkan dulu Quran gitu. Saya kira demikian Bang Julius. Ini udah mau maghrib ini. Duluan soalnya. Ya. Nomor WhatsApp-nya biar kita ngobrol gitu secara langsung sama abang nih. Ada di ini, ada di Bang Julius, tapi kebetulan saya ngasih nomor ini Bang, nomor kantor bukan nomor samaran, jadi kalau kenal nggak di situ Jenderal, gini aja. Effendi Limbong kenal nggak? Yang di Jogja? Yang di Jogja Bang, enggak Bang, jadi aku ini termasuk orang-orang yang kuper juga Bang. Kalau kata Bang, kata tulang kursi jabat mungkin aku termasuk dale juga gitu. Nah, gini Bang Julius, ini udah maghrib, alhamdulillah. Silakan Bang. Puasa ya. Makasih, mohon maaf. Jadi yang pertama, salam untuk seluruh teman-teman Kristen. Lalu kemudian yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua yang Muslim, baik yang di room maupun yang di live chat. Makasih Bang Julius, makasih. Aku turun ya Bang. Waalaikumsalam. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara lengkap cerita atau penjelasan dari saudara mu'alaf kita ya, Bonar Marasi, bersama juga mu'alaf baru kita, Hidayah Mu'alaf Channel, Bang Julius ya.
Dan kedua orang ini bisa kita katakan adalah orang-orang yang cerdas. Karena pada dasarnya para mu'alaf itu adalah orang yang sudah mampu berpikir dengan baik ya, secara logis dan rasional. Dan yang terpenting adalah mereka mampu terlebih dahulu keluar dari doktrin ya, untuk mencari kebenaran tersebut, sehingga bisa menguji, menganalisa mana Tuhan yang patut disembah dan mana ajaran yang benar yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan ini bisa semakin menambah motivasi dan inspirasi bagi saudara yang lain yang masih belum menemukan kebenaran yang hakiki, belum menemukan Tuhan yang sejati. Mudah-mudahan ini bisa membukakan mata mereka dan hati mereka tentunya, dan khususnya bagi kita umat muslim yang sudah muslim sejak lahir, dan tentunya ini sangat bersyukur dan bangga ya terhadap para mu'alaf ini dengan bertambahnya saudara muslim kita juga. Dan tentu kita akan semakin yakin dan teguh dengan keimanan Islam kita, dan juga menambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita khususnya di bidang konsep ketuhanan dan agama. Akhir kalam, tidak ada gadis yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.